Oke, ya. Pokok bahasan hari ini tidak seberapa banyak karena minggu lalu kita sudah belajar apa itu serkwal. Kita sudah pengenalan sama yang namanya serkwal. Nah, hari ini kita mau latihan gimana cara eh, mengukur suatu layanan. Bagaimana cara membuat atribut-atribut serkwal. Nah, jadi hari ini fokus kita adalah menjalankan sesuai yang di framework. Nah, yang perlu ada di mindset kita ketika kita mau menjalankan serkwal, ketika kita mau mengukur suatu layanan, maka eh, outputnya adalah gap. Pokoknya kalau kita mau menjalankan serkwal, harus muncul angka. Angka itu adalah gap. Itu adalah goals kita. Kita bisa menghitung gap. Nah, untuk hari ini nggak seberapa pakai PPT. Kita cuma pakai 2 slide ini. Kita mau latihan aja hari ini. Oke, kita mau mencoba untuk membuat suatu pengukuran layanan. Kita berangkat dari yang paling awal. Paling awal yaitu mengidentifikasi atribut dari sebuah layanan. Nah, di sini buka Excel. Ya, sudah muncul Excel? Oke. Ada yang masih ingat ketika kita mau berangkat, ketika kita mau menentukan atribut layanan, paling gampang kita berangkat dari mana dulu? Ya, kita berangkat dari dimensi layanan dulu paling gampang sebelum kita menentukan atributnya. Kita tentukan dulu apa dimensi layanannya dulu. Ada yang masih ingat dimensi layanan itu ada berapa? Dimensi layanan ada berapa? 5 lah, Pak. Ya, betul 5. Ada yang masih ingat singkatannya apa itu 5 itu? Tera. Tera, betul. Ingat kepanjangannya? Cuma inget 2. Coba ingat dua. Coba sebutin. Tak tambahin. Empati sama assurance. Sama reliability ya sebenarnya. Ya, oke. 2. Empathy, reliability. Tinggal T-nya sama R1-nya lagi sama A. Ada yang ingat? Hanya assurance, Pak, tadi sudah. Oh ya, assurance. Berarti 3. Ingat 3. Kurang 2. T sama R1 lagi apa? Yang masih ingat? Tangible sama responsiveness. Iya, oke. Makasih Erni. Benar. Tangible sama responsiveness. Oke. Kita berangkat dari situ dulu ketika kita mau menentukan atribut layanan. Nah, sebelum ke situ, saya mau tanya ke kalian, saya mau minta usulan dari kalian. Kalian kira-kira mau kalian kira-kira mau eh, mengukur suatu layanan apa nih? Jasa apa nih yang mau kalian ukur? Layanan apa yang mau kalian ukur? Ada yang mau usul? Kalau yang KP kemarin minta bandara. KP yang ini mau minta apa nih? Apakah hotel kah, restoran kah? Ada yang usul? Mau mengidentifikasi apa kita? Mungkin restoran, Pak. Oke, restoran. Boleh, Niko. Niko, restoran. Oke, kita mau identifikasi restoran. Sama, kita tetap akan ngelis dari dimensinya dulu untuk setiap atribut. Nah, ini tak susun dulu. Yang pertama, tangible. Nah, sekarang kita mau identifikasi setiap dimensi itu, kita cari 2 atribut. Tangible, empathy, terus
assurance. Oke, kita mau coba ngelis dulu atribut dari setiap dimensinya untuk restoran. Kok 1, 2, 1, 2 terus. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya. Dari tangible dulu, ada yang mau berpendapat. Kira-kira atribut apa nih yang masuk dalam dimensi tangible kalau misalkan kita mau ukur restoran? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Ya. Kebersihan alat Kebersihan. makan mungkin Pak, piring, Oke. sendok garpu. Oke, kebersihan peralatan makanan boleh. Makan. Ada lagi? Ada lagi? Ingat, tangible itu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Kita bisa lihat, kita bisa merasakan. Misalkan contohnya kayak suhu udara, kita bisa merasakan. Gitu. Desain interior dari restoran menarik. Oke, siap. Desain interior. Interior restoran. Oke, boleh. Oke, tangible sudah penuh. Sekarang kita geser ke empathy. Ada yang mau usul dimensi empati, kira-kira atributnya apa nih? Empati itu kaitannya kemarin dengan bagaimana perusahaan bisa menjangkau konsumen. Atau bagaimana konsumen bisa dengan mudah menjangkau perusahaan. Ada yang mau usul empati? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan empati masih buntu, mungkin ada yang mau usul pada dimensi yang lainnya. Misalkan aku mau coba yang reliability, atributnya A. Boleh, silahkan. Ada? Kalau yang kemarin di bandara itu, kelas kemarin menyebutkan empati itu tersedianya apa namanya, layanan informasi. Empati menyediakan layanan telepon untuk pemesanan. Oke, boleh, boleh. Layanan telepon untuk pemesanan. Layanan telepon, oke. Layanan telepon untuk pemesanan, boleh. Ada lagi? Untuk yang asuransi mungkin ada kesopanan, Pak. Kesopanan, mungkin pegawainya sopan. Pegawai sopan ya? Iya, benar, Pak. Pegawai sopan. Oke, boleh, nggak apa-apa. Assurance itu kaitannya dengan bagaimana menciptakan kenyamanan dari pelanggan dan rasa percaya. Itu assurance. Oke, ada lagi? Kalau yang responsif tentunya juga petugas atau waiternya itu responsif untuk membantu apa namanya pengunjung gitu. Oke, petugas sigap ya berarti. Sigap. Oke, boleh. Responsiveness kemarin itu kaitannya dengan bagaimana perusahaan bisa dengan cepat merespon kebutuhan konsumen. Jadi kadang tanpa konsumen itu minta, dia wajahnya kelihatan bingung, langsung perusahaan dengan sigap menawarkan bantuan. Kayak gitu, itu responsiveness. Ada lagi? Malah reliability. Ya? Reliability mungkin Pak. Oke, boleh. Dari rasa makanannya mungkin dari waktu ke waktu paling tidak mirip atau sama. Oke, boleh. Boleh. Rasa makanan konsisten. Ada lagi? Mungkin empatinya menyediakan buku menu. Buku menu.
Buku menu, menyediakan buku menu. Oke. Buku menu menurut Ronald masuk di empati. Iya, Oh, untuk berarti yang bilang menyampaikan. Ronald ya? Oh bukan, Pak. Albert tadi. Oh, Aldo. Menurut Aldo masuk di empati ya? Albert, Pak. Oh, Abdul. Abdul. Empati. Bentar, tak mikir. Buku menu. Buku menu itu kaitannya kalau misalkan buku menu itu seharusnya masuk di ketersediaan buku menu. Berarti empati. Kayaknya kurang pas kalau masuk di empati. Soalnya empati itu kayak lebih ke arah bagaimana konsumen menjangkau pelanggan. Oke, kita coba pikirkan. Buku menu itu sebaiknya masuk di tersedianya buku menu. Empati mungkin websitenya restoran mungkin Pak, bisa Pak? Website restoran. Oke, mungkin buat menyampaikan kritik dan saran ya mungkin ya. Bisa Pak. Oke, web restoran. Kalau misalkan buku menu, misalkan kita masukkan pada bagian responsif bukan. Oke, kita coba masukkan pada reliability aja. Sesuai nggak yang ada di buku menu sama yang mereka sajikan? Oke, berarti kesesuaian buku menu. Oke, kita masukkan ke reliability aja. Oke, ini ya udahlah, nggak apa-apa, kurang 2 nggak apa-apa. Sisanya nanti coba kalian pikirkan. Kita latihan pakai yang ini dulu aja. Nah, sudah selesai. Kita identifikasi atribut layanan. Langkah pertama selesai. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita membuat kuesioner. Nah, kayak yang tak sebut minggu lalu. Kalau kita membuat kuesioner, di sini kan ada 3 kuesioner. Kuesioner tingkat kepentingan, tingkat kepuasan, sama tingkat kepentingan, tingkat harapan, sama tingkat kenyataan. Kita bikin 3 kuesioner. Tapi bukan berarti di sini kalian untuk setiap kuesioner kalian pikirkan atribut yang berbeda. Enggak. Maksudnya di sini satu atribut itu ditanyakan 3 kali berdasarkan tingkat kepentingan, tingkat kenyataan, sama tingkat harapan. Nah, sekarang kita mau coba bikin kuesionernya seperti apa. Nah, ini sudah ada atributnya, kita tinggal nambah kuesionernya aja. Kuesionernya yang pertama tingkat kepentingan. Ini agak turun aja. Oke. Ini ke sini. Terus ini tingkat kepentingan. Nah, untuk serkual ini, model kuesionernya nanti jawabannya pasti adalah skala Likert. Pasti jawabannya adalah dalam bentuk skala Likert. Skala Likert itu apa? Biasanya kalau kalian suruh menentukan untuk atribut A, kasih skor 1 sampai 5 berapa? Itu adalah skala Likert. Nah, untuk skalanya kalian bebas mau pilih berapa sampai berapa. Ada yang pilih 1 sampai 5, 1 sampai 7, itu juga nggak apa-apa. Bahkan ada yang milih dia nggak suka angka ganjil. Soalnya apa? Kalau angka ganjil, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan berarti ada angka yang aman. Angka yang tengah-tengah, angka 3. Dia nggak mihak ke kiri, nggak mihak ke kanan. Nah, ada yang nggak suka pakai angka ganjil itu karena gitu, ada nilai tengah, nilai aman. Jadi ambigu, dia mihaknya kemana? Ke arah mana? Tapi nggak apa-apa, di sini kita mau latihan pakai pakai skala 5. Tingkat kepentingan. Oke.
Terus kita copy untuk tingkat harapan atau ekspektasi. Copy lagi untuk tingkat kenyataan. Terus, nah selanjutnya adalah kalau di kuesioner, kalian nggak boleh biarin dia dalam bentuk atribut gini aja, dalam bentuk kata-kata singkat gini. Kalian harus merubah atribut ini menjadi model kalimat pernyataan. Nah, dalam kuesioner SurfQual, kalian harus konsisten. Kalau misalkan satu atribut kalian bikin dalam bentuk pernyataan positif, maka seluruh atribut juga harus dalam bentuk pernyataan positif. Pernyataan positif itu maksudnya seperti apa? Misalkan, kebersihan alat makan. Di sini kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Alat makan bersih. Ini contoh dalam bentuk kalimat positif. Terus desain interior restoran. Desain interior restoran menarik. Nah, kayak gitu. Kita ubah dia menjadi pernyataan positif. Nah, kalau misalkan, bukan kalau bisa sih, ini harus. Kalau misalkan satu atribut kalian bikin dalam bentuk pernyataan positif, maka atribut yang lain harus pernyataan positif. Nggak boleh ada yang pernyataan negatif. Ada yang tahu kenapa? Misal nih, ini sudah pernyataan positif. Terus di sini tiba-tiba pakai pernyataan negatif, tidak ada web restoran. Ada yang tahu kenapa kok nggak boleh kayak gini, campur aduk, ada yang pernyataan positif negatif? Soalnya biar yang ngisi nggak bingung ya, Kak. Iya, betul Ivan. Ya, makasih Ivan jawabannya. Biar yang ngisi nggak bingung. Kalau misalkan kalian campur aduk, ada pernyataan positif, pernyataan negatif, nanti itu ngefeknya ke ngisi ininya, tingkat kepentingannya. Masa dia pernyataan negatif kita isi tingkat kepentingan malah 5. Dia tidak ada web restoran. Nanti malah bingung si pengisinya. Loh, ini nanti harusnya tak isi apa? Ya udah akhirnya ngawur. Kalau sudah ngawur, dampaknya apa? Ya nanti ini ke tes reliability sama validity-nya kalian. Bisa-bisa nggak lolos tes reliability, soalnya nanti jawabannya akan ambigu. Bingung. Oke, kita ubah dulu ke dalam pernyataan positif semua. Tersedia layanan telepon pemesanan. Terus terdapat atau ada web restoran. Rasa makanan konsisten. Buku menu sesuai penyajian. Petugas sigap, oke, sudah positif. Pegawai sopan, oke, kita sudah nyatakan dalam pernyataan positif semua. Nah, sekarang ini tak rapikan dulu. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah memperjelas kuesioner kalian. Dari atribut sudah diganti positif semua. Terus ini tingkat kepentingan, tingkat harapan, tingkat kenyataan juga sudah dikasih pilihan 1 sampai 5. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah memperjelas kuesioner tersebut. Memperjelas apanya? Ini memperjelas skala ini. Maksudnya skala 1 itu apa? 5 itu apa? Nah, kan kalau nggak kalian kasih tahu penjelasan kan yang isi bingung nanti. Biasanya kalau tingkat kepentingan jelas. 1 itu artinya sangat tidak penting. Ini sebenarnya opsional. Kalian bisa menunjukkan dalam bentuk kalimat kayak gini, dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan bahwa angka 1 itu sangat tidak penting. Atau biasanya kalau pakai kuesioner Google Form, barangkali kalian pernah ngisi punyanya kakak tingkat, TA-nya kakak tingkat, ada survei. Biasanya mereka ngasih pakai emot. 1 itu pakai emot sedih, 5 itu pakai emot seneng. Itu juga bisa.
Tujuannya apa sih dikasih keterangan ini? Biar mereka paham yang isi. Kalau mereka paham, nanti kemungkinan kuesioner kita reliable akan lebih tinggi. Sangat tidak penting. Kedua, tidak penting. 3, cukup penting. 4, penting. 5, sangat penting. Kalau tingkat harapan itu ngomongnya bukan penting nggak penting. Ngomongnya adalah sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Kalau tingkat kenyataan itu ngomongnya puas nggak puas, sangat tidak puas. Puas, sangat puas. Nah, kok nggak enak dilihat, tenang, bisa diginiin. Aduh, harus di full. Tak, rotate text up. Nah, oke, sudah jadi model kuesionernya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian mau bikin kuesioner SERVQUAL, kalian bisa ikuti format ini. Nah, nanti pertanyaannya adalah bagaimana cara ngisinya? Ini adalah contoh kalau misalkan kalian mau bikin kuesioner SERVQUAL dalam bentuk print out ya, dalam bentuk print out. Jadi kalian nanti bisa bikin modelnya seperti ini. Misalkan nanti survei kalian dilakukan offline. Tapi kalau misalkan online ya kalian pakai Google Form. Kalau Google Form nanti biasanya modelnya kuesionernya adalah ini. Kalian sebutkan atributnya, atribut A, terus nanti biasanya di sini ada kayak keterangannya 1 itu apa, 5 itu apa. Terus di sini biasanya jawabannya bulat-bulat. 1, 2, 3, 4. Nanti responden tinggal ngisi. Nah, ini biasanya ada yang ngasih keterangan pakai emot. Ini dikasih emot sedih. Terus ini kasih emot bahagia. Cuma kalau misalkan offline ya bikinnya kayak gini. Nah, sekarang kuesioner sudah jadi. Langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nih, kita lihat di sini. Kita harus mengumpulkan pre-sample. Ada yang masih ingat pre-sample harus minimal berapa kita kumpulkan? Idealnya. Berapa responden untuk pre-sample? 30 mungkin. Ya, betul. 30 responden. Kenapa 30? Karena itu mengikuti teorema limit sentral untuk memastikan bahwa data kita mengikuti pola distribusi normal. Nah, terus nanti misalkan kita mau mengumpulkan responden, gimana cara responden ngisinya? Ngisinya ya nggak usah pusing, tinggal kalau misalkan modelnya kayak gini ya dicentang-centang. Ingat, ini satu responden, dia akan ngisi untuk seluruh atribut ini. Mereka harus ngisi tingkat kepentingannya berapa, tingkat harapannya berapa, tingkat kenyataannya berapa. Kalau di sini misalkan ada 10 atribut, ya mereka ngisi semua. Mereka suruh jawab semua. Misalkan, alat makan bersih. Ada yang mau berpendapat? Tingkat kepentingannya berapa menurut kalian?
Tangible kok gini ya tulisannya. 5, Pak. 5, oke. 5. Alat makan bersih. Ini sebagai gantinya centang tak bikin 1 gitu aja. 1. Oke. Belum selesai, belum habis. Itu baru tingkat kepentingan. Tingkat harapan. Harapan. Kalau misalkan kalian datang ke restoran ini, harapan kalian terhadap alat makannya, terhadap kebersihan alat makannya itu seberapa menurut kalian? Misalkan nih restoran mewah, tentu harapan kalian akan lebih tinggi terkait kebersihan makanan dibandingkan kalian mau makan di kayak penyetan-penyetan di pinggir jalan. Anggaplah ini misalkan restoran yang agak mewah. Ada yang mau berpendapat, harapan kalian misalkan datang ke restoran mewah, alat makan bersih itu seberapa? 5 juga mungkin, Pak. 5 Oke. juga, Pak. Ya, 5. Kenyataan, ada yang pernah punya pengalaman, oh ternyata nggak bersih. Ada. Oke, atau untuk tingkat kenyataannya juga mau dikasih 5. Kenyataannya ternyata memang bersih. Ya udah, kita kasih. Anggaplah 4 lah. Lumayan bersih. Nah, ini desain interior. Ini biasanya yang lebih subjektif. Ada yang mau berpendapat untuk tingkat kepentingan dari desain interior sebuah restoran? Mungkin 4 ya, Pak. Oke, 4. Berarti anggapannya biar nyaman kalau makan. Tingkat harapannya. Ini susah ya kalau misalkan kita nggak definisikan objek restorannya. Restoran apa ya? Anggaplah McD lah ya, McD. Oke, tingkat harapannya kalau misalkan kalian ke McD, desain interior. Desain interiornya menarik. Seberapa besar harapan kalian? Mungkin 5, Pak. 5. Oke, 5. Kenyataannya gimana? Kalau misalkan kalian datang ke McD, kalian lihat desain interiornya. 3, 4 Pak. mungkin, Pak. 3. Oke, 3. Oke. Nah, lanjut. Tersedia layanan telepon pemesanan. Tingkat kepentingan. Kira-kira berapa? Tersedia layanan telepon. Penting nggak? 5, Pak. 5. Oke, 5. Terus, harapannya? 4 mungkin. Oke, nggak terlalu berharap. Kenyataannya ada ya? Ada, tapi berfungsi nggak itu teleponnya? Sama mereka difungsikan nggak? Mau kasih skor berapa nih kenyataan? Kasih 5, Pak. 5. Oke, baik ini penilaiannya. Ada web restoran. Restorannya punya web. Penting nggak? Yang mau berpendapat? 3 mungkin, Pak. Berapa? 3. 3. Oke. Angka aman. Belum ada yang nyebut 1, 2. Harapan, misalkan kalian mau datang ke restoran, misalkan McD aja, kalian berharap nggak ada ada web restoran. Berapa nih? Pak. Ya? 1. 1. Oke. Langsung ekstrim. 1. Tingkat kenyataannya.
Ya, kenyataan kita kasih aja. Misalkan ternyata webnya bagus, menarik. 4 lah, 4. Oke, rasa makanan konsisten. Ini sih penting ya kalau misalkan kita mau ke restoran, makanan konsisten. Tingkat harapan misalkan datang ke McD, rasa makanan konsisten. Kalian berharap nggak? Berapa besar harapan kalian? Harusnya besar ya, soalnya kalau dia perusahaan franchise, seharusnya rasanya nggak gonta-ganti, kecuali kita ke restoran-restoran yang masak sendiri. Terus tingkat kenyataannya ya mungkin kadang tepungnya nggak mateng dalamnya, kita kasih 3 lah. Nyatanya kadang nggak konsisten. Gitu. Buku menu sesuai penyajian. Yang ada di buku menu ternyata memang beneran kayak gitu, sesuai gambar, sesuai yang ditawarkan. Itu tingkat kepentingannya berapa nih? 5 mungkin, Pak. 5. Oke. Tingkat harapan. Loh, 5-nya kok di sini? Harapan. 5, Pak. 5 juga. Kenyataan. Biasanya kenyataannya nggak sesuai ya. Ya, 2, Pak. 2. Petugas sigap. Berharap nggak petugasnya sigap? Apa penting nggak petugasnya sigap? Oke, anggaplah penting ya. Penting. Nanti kalau misalkan petugas nggak sigap, kita sudah angkat tangan mau pesen lama, angkat tangan lama nggak datang kan juga nggak enak. Harapannya petugas sigap. Ya ini sih nggak terlalu berharap lah, anggaplah. Nggak terlalu berharap. Terus tingkat kenyataannya ternyata petugasnya sigap dan dia bagus. 5. Terus terakhir pegawai sopan. Kalau dari aku mungkin nggak terlalu mentingin pegawainya sopan, yang penting enak makanannya. Terus tingkat harapannya kalau misalkan mau ke McD ya harapannya ya pegawainya ya harus sopan, misalkan 4. Kenyataannya pegawainya memang sopan. Oke, kita sudah dapatkan hasil isian dari responden. Nah, tadi kan saya tanya satu persatu per orang. Tanya tiap orang suruh menentukan tingkat kepentingan, tingkat kenyataan, sama tingkat harapan untuk setiap atribut. Tapi dalam kenyataannya, ini semua itu diisi oleh satu orang. Satu responden itu ngisi setiap atribut untuk setiap kuesioner. 3 kuesioner untuk setiap atribut. Itu satu orang ngisi. Nah, kita sudah dapat pre-sample-nya. Sekarang kita mau lakukan apa? Tes reliability dan validity. Kita mau ngetes reliability dan validity. Nah, untuk tes reliability validity, kan kita harus rekap dulu datanya. Nggak mungkin data kayak gini bisa langsung kita tes validity dan reliability. Nah, cara rekapnya bagaimana? Kita butuh tabel baru. Nah, ingat, untuk rekapnya nggak bisa dijadiin satu untuk 3 kuesioner ini. Harus satu-satu. Misalkan di sini kita pertama mau ngerekap kepentingan dulu. Kepentingan. Kita mau rekap yang kepentingan dulu. Tabelnya seperti apa kalau mau kita rekap? Nah, di sini untuk kolom pertama itu responden. Terus kolom yang selanjutnya itu adalah ini atribut layanannya atau variabel kuesioner. Cara pastenya ini aja, pakai transpose. Nah, kita sesuaikan panjangnya, delete. Nah, delete.
delete. Nah, kayak gini. Jadi nanti format tabelnya kalau misalkan kalian mau ngelis, mau ngerekap itu kayak gini. Nah, kita rekap dulu untuk responden 1. Anggaplah ini hasil isian dari responden 1. Oke, kita rekap. Alat makan bersih untuk tingkat kepentingan. Dia ngisi berapa? 5. Desain interior ngisi 4. Tersedia layanan telepon pemesanan, dia ngisi 5. Terus ada web restoran diisi 3. Oke, ya ini kita rekap semua. 5, 4, 5, 3, 5, 5, 5, 2. 5, 4, 5, 3, 5, 5, 3, 2. Benar ya? 5, 5. Oh, salah. 5, 5, 5, 2. 5, 2. Nah, ini adalah effortnya. Misalkan kalian mengadakan survei secara offline. Jadi kalian nanti harus ngerekapi satu-satu. Total ada 30 responden. Terus ada 3 kuesioner, kalian rekap. Effort, ya effort memang. Tapi kalau misalkan pakai Google Form kan enak, kalian bisa langsung convert ke Excel nanti. Nah ini kita collect datanya sampai 30 responden. Dengan format seperti ini. Nah, kenapa kok formatnya harus seperti ini? Ini nanti kaitannya adalah dengan tools yang akan kita gunakan untuk tes reliability dan validity. Tools yang akan kita gunakan adalah SPSS nanti. SPSS. Nah, format pengisian SPSS itu nanti bakal mengikuti ini, seperti ini. Jadi nanti kalian kalau misalkan rekapnya sudah sesuai ini, nanti tinggal copy paste dari Excel ke SPSS. Ada yang pernah tahu SPSS ya? Kayaknya belum pernah tahu. Minggu depan kita akan belajar SPSS. Nah, ini nanti hasil rekapannya kita akan jalankan validity dan reliability test. Ingat yang kemarin, kalau misalkan reliability itu digunakan untuk mengukur konsistensi dari jawaban. Sedangkan validity itu digunakan untuk mengukur kesesuaian suatu variabel pertanyaan terhadap tujuan. Jadi untuk memudahkan kita pakai ilustrasi saja. Suatu kuesioner dikatakan dia variabel, reliable. Nah, kok nggak muncul? Nah, itu anggapannya kayak busur panah. Kayak kalau misalkan kita mau manah. Dia kuesioner dikatakan valid dan reliable kalau datanya hasil kuesioner itu ngumpul di sini, ngumpul di tengah. Tengah itu adalah objektifnya kita, objektif dari penelitian kita. Data itu ngumpul di tengah, itu artinya data reliable dan valid. Tapi kalau misalkan datanya ngumpul sih, tapi dia nggak di tengah, itu artinya data itu, kuesionernya itu, dia itu reliable, tapi dia nggak valid. Karena apa? Karena melenceng dari tujuan penelitian. Terus ada lagi, dia itu udah nggak di tengah, terus titik-titiknya nyebar, jawabannya nyebar. Itu artinya dia sudah nggak valid, nggak reliable juga. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan datanya itu di tengah, dia di tengah, tapi titik-titiknya nyebar, artinya dia valid, tapi dia nggak reliable. Jadi kalau reliable, itu hubungannya dengan variansi jawaban. Jadi untuk satu atribut yang sama, kalau misalkan jawabannya beda semua, ya artinya kuesioner kita nggak reliable, nggak bisa diandalkan data kita. Anggapannya misalkan
kita tanyakan pertanyaan yang sama di dua orang itu jawabannya beda. Artinya tidak ada konsistensi di situ, itu adalah reliable. Atau cara mudahnya kita tahu reliable atau enggak itu kayak misalkan siapa ya ditanya. Misalkan aku ditanya pertanyaan A pagi hari, jawabannya B. Ditanya lagi pertanyaan A pas sore, jawabannya C. Nah, itu enggak konsisten. Itu yang dimaksud dengan reliability test. Kalau validity test itu apa? Itu cara kerjanya adalah dengan membandingkan satu variabel pertanyaan dengan variabel pertanyaan lainnya. Dia cek, misalkan nih, kita kan tadi punya atribut totalnya ada 8 ya. Kita punya 8 atribut. Misal nih, atribut ini, alat makan bersih dan desain interior, kita dapatkan hasil data itu orang rata-rata jawabnya di antara 2, 3. Kalau enggak 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Terus tiba-tiba masuk ke variabel yang ini, variabel atau atribut yang ini, tersedia layanan telepon. Tiba-tiba jawabannya itu 5, 5, 5, 5, 5 terus. Orang itu jawab 5 terus setiap responden. Nah, di sini baru SPSS curiga, ini kayaknya ada yang nggak benar nih. Pertanyaan ini kemungkinan nggak valid. Gitu. Jadi, cara kerja baik reliability test atau validity test, itu mereka lihat dari variansi data. Mereka mengukur dari keberagaman data. Gitu. Nah, terus ingat, kalau misalkan kalian melakukan validity dan reliability test, nanti outputnya untuk reliability test itu nanti hanya akan muncul satu hasil 0, misalkan 876 gitu. Jadi hasilnya cuma satu. Hasil satu ini yang menyebalkan. Misalkan hasilnya ternyata nggak reliable. Ya udah, kita harus ngumpulin sampel lagi, effort lagi. 0,876 misalkan. Nah, ini nanti gimana kita cara tahu dari angka ini dia valid atau enggak? Dia reliable atau enggak? Kita bandingkan dengan nilai tabel. Minggu depan kita akan belajar bagaimana membaca nilai tabel, bagaimana menghitung reliability dan validity test dengan SPSS. Ingat, reliability test outputnya cuma satu. Kalau validity test, nah ini yang outputnya banyak, nanti akan muncul banyak angka. Sesuai apa? Sesuai atribut, sesuai jumlah atribut. Atribut pertanyaan 1 tentang alat makan bersih ini nanti akan muncul angkanya. Muncul angka 243. Terus desain interior restoran menarik, ini juga akan muncul angka 0,345 misalkan. Dan seterusnya untuk setiap atribut pertanyaan validity test. Nah, ini nanti juga akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan nilai tabel dan hasilnya dia nggak valid, gimana? Ada yang masih ingat nggak? Kalau ada atribut pertanyaan yang nggak valid, apa yang harus kita lakukan? Dihapus ya Pak atributnya. Iya, betul. Artinya kita harus menghapus pertanyaan itu. Dihapus. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kedapatan tidak valid, kita hapus semua. Nah, nanti itu tergantung keputusan kalian. Loh, nanti kalau misalkan dihapus, pertanyaannya jadi sedikit gimana? Apakah kita mau ganti pakai atribut yang baru? Boleh. Kalian mau ganti pakai atribut yang baru, artinya apa? Nanti kalian juga harus ngetes atribut yang baru itu dia valid atau enggak. Artinya kalian harus tanyakan pada responden lagi. Kalian harus collect sampel lagi. Tapi kalau misalkan kalian males collect sampel lagi, ya udah kalian cuma hapus aja untuk atribut itu. Hapus saja tanpa mengganti.
Nah, tapi dengan catatan, misalkan kalian males collect sampel lagi, dengan catatan ininya tetap reliable. Kalau ininya nggak reliable ya no debat, nggak ada debat. Pokok kalau nggak reliable harus collect sampel lagi. Nah, untuk nilai reliability test ini biasanya dibandingkan dengan suatu angka. Angkanya itu biasanya kita sebut Cronbach alpha, itu biasanya 0,6. Normalnya biasanya sih 0,6. Kita bandingkan dengan 0,6. Kalau dia lebih besar artinya reliable. Kalau kurang dari 0,6 artinya tidak reliable. Kalau untuk yang validity test nanti kita bandingkan dengan nilai tabel. Minggu depan kita akan belajar untuk membaca nilai tabelnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, misal nih, kuesioner kita sudah reliable. Terus kita sudah menghapus beberapa pertanyaan yang nggak valid. Langkah selanjutnya apa? Ya, jelas langkah yang selanjutnya adalah ini. Kita akan collect sampel yang sesungguhnya. Misalkan nih, yang sesungguhnya kita mau collect total 100 sampel. 100 sampel. Nah, pertanyaannya adalah, yang 30 tadi, kan kita sudah lakukan nih, sudah kedapatan reliable. Yang 30 sampel sebelumnya yang sudah kita kumpulkan itu boleh dipakai lagi atau enggak? Jadi misalkan kita targetnya 100 responden, kita tinggal cari total 70 orang, soalnya 30 orangnya kita sudah dapatkan dari pre-sample. Boleh nggak menurut kalian? Ada yang mau berpendapat? Mungkin boleh ya Pak, kan sudah dicek reliability sama validity. Oke, ya benar Ronald. Ya, makasih Ronald atas responnya. Boleh, jawabannya adalah boleh. Kita target mau kumpulkan 100 responden. Kita sebelumnya di pre-sample kita sudah dapat 30 responden, walaupun ada pertanyaan yang nggak valid. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang nggak valid kan kita sudah hapus. Nah, dengan catatan, pertanyaan-pertanyaan yang nggak valid itu nggak boleh kita include-kan, nggak boleh kita masukkan lagi untuk sampel selanjutnya, untuk 70 sampel itu. Jadi misalkan awalnya kita punya 10 nih, kita punya 10 atribut pertanyaan. Dari hasil validity test, ada 3 atribut yang nggak valid. Artinya kita cuma boleh melakukan collect sampel untuk yang sampel asli itu sejumlah 7 atribut, artinya kalau misalkan yang 3 kita hapus. Misalkan 3 kita hapus. Nah, nanti di yang 30 sampel yang sebelumnya kalian boleh include-kan. Dengan catatan yang 3 pertanyaan tadi nggak diikutkan juga. Hasil dari kuesioner untuk yang 3 atribut nggak valid tadi juga nggak diikutkan. Dengan catatan seperti itu. Kayak gitu. Jadi nanti baik dari pre-sample maupun dari sampel asli nanti akan pakai 7 atribut yang valid. Tuh. Oke, misalkan langkah selanjutnya kita sudah collect untuk sampel yang sesungguhnya, misalkan. Untuk sampel yang sesungguhnya ya nggak usah pusing. Modelnya juga nanti bakal kayak gini kuesionernya. Oh ya, untuk hasil collect untuk sampel selanjutnya itu perlu reliability atau validity test atau enggak? Yang mau berpendapat? Apakah perlu dites reliability dan validity lagi? Ada yang bertanya-tanya terkait itu enggak? Ada yang penasaran ya?
Mohon maaf Pak, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah ketika kita sudah collect pre-sampel, kita sudah nyatakan kuesioner itu valid dan reliable, terus kan kita collect untuk sampel yang sesungguhnya. Kita sudah collect nih untuk 100 responden. Itu kita perlu tes reliability sama validity lagi nggak? Iya, jadi 2 kali, pre-sampling sama sampling gitu. Ya, oke, makasih jawabannya Gusti. Ada yang mau mendebat? Ada yang mau mendebat? Ada yang punya jawaban lain? Kita keep dulu. Atau semua setuju? Oke, kita coba tanya. Dari tadi yang jawab cowok terus. Anastasia Agnes. Halo. Halo, Ya, siap. ya menurutnya Anastasia perlu validity atau reliability test lagi nggak ketika kita sudah collect sampel yang sesungguhnya? Menurut saya nggak perlu ya Pak, soalnya pertanyaannya juga sama. Apalagi yang tadi kurang valid sudah dibuang, kayaknya nggak perlu. Oke, ya makasih Anastasia buat pendapatnya. Ada 2 jawaban nih. Satunya jawab perlu, satunya jawab nggak perlu. Butuh 1 orang penentu. Ada lagi yang mau berpendapat? Coba Maria. Maria Elisa. Maria Elisa Wahyudi. Halo. Oke, tidak ada jawaban. Theophilus. Theophilus Augusto. Halo. Nggak ada jawaban lagi. Oke, ada yang mau berpendapat? Kita butuh 1 orang penentu. Nadia? Iya Pak. Ya, Nadia. Menurutnya Nadia, perlu nggak Nadia? Kalau menurut saya kayaknya perlu ya Pak, terutama yang reliable. Soalnya takutnya kalau misalnya yang waktu di sampel yang asli itu takutnya ada yang jawabannya ngasal gitu Pak. Oke, ya. Oke, makasih, Nat. Oke, kita sudah dapat jawaban, berarti keputusannya adalah butuh reliability dan validity test lagi. Ya, jawabannya adalah sebenarnya itu kita nggak perlu bikin reliability dan validity test lagi. Karena apa? Karena di pre-sample kita sudah memastikan bahwa kuesioner yang kita pakai itu dia sudah reliable dan valid. Nah, di pre-sample ingat kita sudah pakai total 30 sampel. Nah, total 30 sampel itu menurut teorem limit sentral itu dia sudah menggambarkan suatu distribusi normal. Artinya apa? Ketika kita pakai sampel yang lebih besar lagi, itu kan nanti juga akan menyerupai distribusi normal. Jadi, artinya 30 sampel yang tadi, ketika kita sudah nyatakan kuesionernya valid dan reliable, seharusnya dia untuk sampel yang lebih besar, dia juga akan valid dan reliable hasilnya. Jadi, nggak perlu kita lakukan validity dan reliability test lagi. Ya Pak, saya mau tanya, untuk Ya. apakah memang sudah pasti begitu Pak, kalau semisal dari pre-sampling udah dapat hasil begitu Pak, hasilnya valid dan reliable, apakah pasti nanti kalau hasil samplingnya misal 100 Pak ya, itu pasti valid dan reliable juga gitu. Karena kan sebenarnya dilakukan itu memang ya kalau memang terbukti pasti gitu ya nggak masalah. Tapi kita setidaknya meminimalisir gitu Pak. Nanti takutnya kan kalau semisal tadi siapa yang menyebutkan dia mungkin ya,
kalau semisal ini nggak reliable atau nggak valid, ini kan malah justru jadinya bias gitu Pak. Malah ke ujung-ujungnya malah berantakan semua begitu Pak. Ya, Makasih Pak. ya, oke, makasih. Eh, jadi sebenarnya kalau misalkan mau diuji lagi validity dan reliability test juga nggak apa-apa sih. Cuma biasanya orang-orang itu nggak melakukan itu lagi. Karena apa? Karena dari yang pre-sample aja, tujuan kita mengambil pre-sample itu adalah memastikan bahwa kuesioner itu sudah valid dan reliable. Jadi kalau misalkan kita sudah memastikan di pre-sample, artinya di situ kita sudah yakin ketika kita melakukan sampling yang sesungguhnya, kita bisa memastikan bahwa itu akan valid dan reliable. Tapi kalau misalkan kalian mau ngetes lagi validitas dan reliabilitas pada sampel yang sesungguhnya, artinya kalian bakal kerja 2 kali. Kalau dipikir-pikir lagi, terus apa gunanya kita melakukan validity dan reliability test pada pre-sample kalau misalkan kita cek lagi pada sampel yang besar. Nanti kalau misalkan di sampel yang besar kita kedapatan lagi misalkan nggak reliable atau nggak valid lagi, ya artinya ada kesalahan pada pre-sample harusnya. Tapi ketika kita di pre-sample sudah bisa memastikan itu valid dan reliable dan nilainya cukup signifikan, ya kita bisa yakin di sampel sesungguhnya itu nggak akan muncul tidak reliable dan tidak valid. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, Ya, Eh, kalau misalnya nggak reliable kan kita cari data lagi. Nah, itu boleh pakai responden yang sama atau kita cari responden yang selain 30 orang itu? kalau bagusnya pakai responden yang selain 30 orang. Kalau misalkan kepepet pun pakai responden yang sama 30 orang tadi, kalian bisa jelaskan ulang. Kalian coba jelaskan ulang maksud-maksud dari setiap atributnya dan cara pengisiannya. Soalnya apa? Kalau misalkan nggak reliable, itu kan kaitannya dengan kesalahan mereka ngisi. Dengan ketidakkonsistenan jawaban mereka. Ya sebenarnya nggak masalah kalau misalkan mau pakai 30 orang yang sebelumnya. Gitu. Tapi dijelaskan. Baik Pak, makasih. Ya, ada lagi? Oke, lanjut. Kita mau masuk ke penghujung ini sudah. Sudah mau masuk ke penghujung. Nah, kita sudah rekap. Kita sudah melakukan 2 kali rekap. Yang pertama adalah bukan 2 kali rekap. Kita sudah bikin 2 tabel. Tabel yang pertama adalah untuk kuesionernya dan tabel yang kedua adalah hasil rekap kuesioner. Sekarang yang ketiga, kita mau bikin tabel lagi. Kita mau bikin tabel lagi untuk yang ini, untuk menghitung gap. Kita mau bikin tabel untuk menghitung gap. Nah, tabelnya seperti apa? Tabelnya modelnya menyerupai kuesioner ini. Nah, kita tinggal copy dari sini. Copy, paste. Nah, nanti dirapikan dulu. Nah, nanti kita tinggal tambahkan di bagian samping-sampingnya. Untuk tingkat kepentingan, di sini kita tambahkan total sama rata-rata. Tiba-tiba suara habis. Nah, di sini juga ditambahkan total sama rata-rata. Ini total, rata-rata. Nah, hilang. Total ini rata. Juga sama total rata.
Nah, sekarang kita mau menghitung ini, total rata-rata, total rata-rata. Kita mau menghitung gap dengan menggunakan format seperti ini. Nah, ini bukan lagi isian centang. Ini isinya bukan lagi isian centang. Ini nanti isinya adalah rekap jawaban dari responden. Jadi untuk atribut alat makan bersih, itu ada berapa responden yang jawab 1 untuk tingkat kepentingan. Ada berapa responden yang jawab 2 untuk tingkat kepentingan, 3, 4, dan 5. Misalkan nih, kita punya 100 responden. Untuk orang yang jawab 1, misalkan 15. Untuk yang jawab 2, misalkan 17. Berarti total 32. Misalkan kita tambah lagi 18. Untuk yang jawab 3, yang jawab 4, alat makan bersih itu ada 21 orang, misalkan. Ini udah 40 ya totalnya. 15 tambah 17 itu 32, 50 totalnya. Ini misalkan ada 21, 71, terus ini yang jawab ini 29. Terus kita total untuk memastikan hasilnya. Oke, total 100. Terus untuk yang di tingkat harapan misalkan yang jawab isi 1 untuk alat makan bersih ada 19, yang jawab 2 ada 27, yang jawab 3 ada misalkan 81. Misalkan ada 17. 19 tambah 27 36. 46. 46 tambah 17 63, terus ini misalkan 7, berarti 70 ini 30. Harapan. Oke. Total 100. Terus tingkat kenyataan, misalkan tingkat kenyataan. Ini isi 25, ini isi suara saya putus-putus. 56 tambah 14 70. Ini 15. Sama dengan sum. Kita sum. Nah, sekarang kita mau cari rata-ratanya. Rata-rata. Gimana cara hitung rata-ratanya? Gini, kita pakai sum product. Sum product. Sebenarnya sum product itu cara kerjanya adalah ini dikali ini, tambah ini, kali ini, tambah ini, kali ini. Jadi 15 kali 1 tambah 17 kali 2 tambah 18 kali 3 dan seterusnya. Terus dijumlahkan. Itu adalah cara kerja sum product. Ini kita gini terus koma. Kita kunci yang atas. Soalnya nanti kan bakal di-drag. Kita kunci. Terus ini hasil penjumlahannya kita bagi sama total. Dapatlah rata-rata. Oke, untuk tingkat kepentingan alat makan bersih itu rata-rata jawab 3,32. Ini kita tinggal copy. Paste. Nah, di sini kita sudah dapat rata-rata jawaban mereka untuk tingkat kepentingan, tingkat harapan, dan tingkat kenyataan. Untuk atribut alat makan bersih. Sekarang kita mau hitung gap-nya. Nah, gap sendiri yang sudah kalian pelajari kemarin kan gap itu ada 2 jenis, ada 2 literatur. Satu literatur menyatakan gap itu ada 5, ada yang satu literatur lagi menyatakan gap itu ada 7. Nah, mohon maaf Pak, koneksi saya kurang stabil. Oke, nggak apa-apa Maria. Ada yang mengatakan gap itu ada 5, gap itu ada 7. Nah, pokoknya whatever itu kita mau pelajari yang di sini itu gap, yaitu gap 5 dan gap 7 terkait customer gap. Nah, yang mau kita hitung adalah customer gap. Customer gap. Nah, di sini kita bisa lihat pada framework customer gap
itu kita dapatkan dari hasil perhitungan antara customer expectation dan tingkat kenyataan, tingkat harapan dan tingkat kenyataan. Pertanyaannya adalah, kira-kira rumusnya gap apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Rumus untuk menghitung gap. Apa sama apa? Tingkat kenyataannya dikurangi tingkat harapan ya Pak, mungkin Iya, betul. rata-ratanya. Ya, makasih jawabannya. Customer gap kita bisa hitung dari tingkat kenyataan dikurangi tingkat harapan. Ingat, suatu atribut, dia dinyatakan ada gap. Kalau misalkan hasil perhitungannya itu minus. Minus. Kenapa minus? Karena harapan lebih besar daripada kenyataan. Ketika kalian terlalu berharap, terus kenyataannya tidak sesuai, maka akan sakit hati, hasilnya minus. Cara menghafalnya begitu. Nih, kenyataan kurangi harapan. Pokoknya kalau ada gap itu ketika harapan lebih besar dari kenyataan. Dan ada gap itu ketika minus. Nah, terus cara ngitungnya ya kalian bisa logika. Berarti kira-kira apa kurang apa? Berarti kenyataan dikurangi harapan. Rata-rata tingkat kenyataan berapa? 2,64. Dikurangi sama harapan. 3,02. Nah, di sini hasilnya minus. Artinya ada gap. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Minus. Nah, misalkan di sini kita dapatkan hasil 0,5 lah. Misalkan terus di sini minus 0,21. Misalkan kita sudah hitung gapnya, kita dapat hasil ini. 0,5 untuk gap untuk yang desain interior restoran menarik. Terus 0,21 itu untuk gap yang tersedia layanan telepon pemesanan. Customer gap. Nah, udah. Di sini kita sudah dapat customer gap. Artinya kita mendekati selesai. Sebenarnya ada yang selesai sampai customer gap. Ada juga yang melanjutkan pada menghitung customer satisfaction. Kalau kita selesai pada customer gap, langkah selanjutnya adalah kita mengevaluasi atribut. Nanti hasil perhitungan customer gap, kita akan urutkan dari atribut dengan gap paling minus sampai atribut dengan hasil perhitungan gap yang positif terbesar. Kita urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan prioritas perbaikan. Nah, untuk menentukan prioritas perbaikan, kita mau memperbaiki berapa atribut dulu. Itu apakah ada patokannya? Enggak. Itu tergantung perusahaan, tergantung kemampuan dari perusahaannya. Kalau misalkan mereka mau memperbaiki seluruh atribut secara langsung, ya nggak apa-apa, silakan, monggo. Asalkan dari segi cost kuat, dari segi finansial kuat. Tapi kalau misalkan kemampuannya tidak cukup, ya mungkin ini akan sangat membantu customer gap ini. Mereka akan tahu kira-kira gap mana yang paling besar, nilai minusnya yang paling besar, yaitu yang didulukan untuk diperbaiki. Misalkan ambil 3 teratas atau 5 teratas. Gitu. Itu adalah fungsi kita menghitung customer gap untuk melakukan atau mengusulkan perbaikan. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada peneliti-peneliti itu yang mengatakan bahwa nggak cukup kalau kita cuma menghitung dari customer gap. Kita juga perlu melibatkan tingkat kepentingan pada perhitungan. Nah, muncullah yang namanya customer satisfaction. Customer satisfaction. Nah, customer satisfaction itu didapatkan dari hasil kali antara customer gap dengan tingkat kepentingan. Jadi ini didapat dari ini dikali sama rata-rata tingkat kepentingan. Kenapa dia berpendapat demikian?
Ada yang tahu jawabannya kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada yang berpendapat kenapa kok harus melibatkan tingkat kepentingan? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut pendapat saya, Pak, sebenarnya apa namanya, tingkat kepentingan tuh juga harus dihitung karena untuk buat memfokuskan begitu, Pak. Jadi atribut lain mana yang memang memiliki gap yang kecil tapi prioritasnya tinggi gitu. Jadi kan itu jadi fokus pertama gitu. Jadi buat lebih mengelompokkan aja begitu, Pak. Biasanya ada 4 kuadran begitu. Kuadran 1 sampai 4 itu dikelompokkan berdasarkan customer gap dengan tingkat kepentingannya. Kalau memang customer gap-nya itu kecil dan tingkat kepentingannya itu rendah, ya buat apa susah-susah kita meningkatkan itu. Lebih baik kita meningkatkan yang punya importance lebih tinggi gitu, yang punya impact lebih banyak terhadap peningkatan customer satisfaction gitu. Iya, oke, benar sekali jawabannya Ronald. Benar sekali. Oke, makasih Ronald untuk jawabannya. Jadi kenapa ada ilmuwan yang mengatakan customer gap itu juga, importance tingkat kepentingan itu juga harus kita pertimbangkan. Karena gini logikanya. Misalkan walaupun atribut tersebut memiliki gap yang besar, tapi kalau menurutnya konsumen nggak penting, ya buat apa kita perbaiki? Kayak gitu. Tapi ada atribut yang dia gap-nya nggak seberapa besar, tapi menurutnya konsumen itu sangat penting. Nah, ini akan jadi lebih diprioritaskan daripada gap yang sebelumnya, yang dia besar tapi tidak penting bagi konsumen. Jadi konsumen walaupun gap-nya besar, ya menurut dia oke, fine-fine aja, nggak masalah. Kayak gitu. Nah, itulah fungsinya kita mengalihkan dengan tingkat kepentingan. Kayak contohnya ini. Nah, kayak contohnya ini. Oh, nilainya lebih besar. Sebentar, ini ganti 4 curang. Lah, lebih besar Mas ya. Ganti 5. Oh, masih lebih besar. Oke, ini kita ganti. Misalkan ini 0,3. Nah, misalkan contohnya kayak gini. Kita ada 2 gap di sini. Ada 2 gap. Yang satu punyanya alat makan bersih, dan yang satunya adalah tersedia layanan telepon. Untuk gap yang alat makan bersih, itu menurutnya konsumen, dia itu tingkat kepentingannya ya cukup penting lah, tengah-tengah. Terus didapati ada gap sebesar 0,38 antara kenyataan sama harapan. Ternyata kenyataan nggak sesuai sama harapan. Nah, terus ada lagi gap yang kedua itu dari tersedia layanan telepon. Nah, ini gap-nya nggak terlalu besar dibandingkan gap yang pertama. Dia sebenarnya gap-nya cuma 0,3, ketidaksesuaiannya cuma 0,3. Tapi menurutnya konsumen itu penting. Itu penting. Nah, akhirnya kita akan dapat hasil kali atau nilai customer satisfaction yang lebih minus. Hasilnya ini lebih minus daripada yang atribut yang pertama. Kayak gitu. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi prioritas perbaikan kita. Kita akan memprioritaskan perbaikan pada hal-hal yang menurutnya konsumen penting dan di situ ada gap. Itu adalah cara kerja yang customer satisfaction. Ini nanti juga sama, kita akan urutkan dari yang paling minus, yang minusnya paling besar, sampai yang positifnya paling besar. Kita urutkan untuk diperbaiki. Oke, gampang ya kita ngitung customer gap sama customer satisfaction. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, maaf saya mau nanya. Boleh, ini siapa? Mau nanya tadi alasannya kenapa ya customer gap harus dikali dengan tingkat kepentingan untuk mencari customer satisfaction. Tadi di saya agak putus-putus Pak. Oh iya, oke. Di yang lain apakah juga putus-putus? Soalnya dari tadi internet saya unstable.
Internet saya juga unstable, Pak. Oh, sama-sama unstable. Oke, nggak tahu Telkom ini sore ini agak lemot. Jadi gini, kenapa kok customer gap harus dikalikan sama customer satisfaction? Tingkat kepentingan. Karena ada ilmuwan yang merasa bahwa customer gap aja itu nggak cukup. Kita cuma tahu ini loh, kenyataan sama harapannya konsumen itu nggak cocok. Kita nggak cukup cuma tahu itu. Kita juga harus identifikasi menurutnya konsumen, atribut itu penting atau enggak. Terus kenapa kita kalikan tingkat kepentingan? Agar gini, agar kita bisa tahu prioritas perbaikan kita mau ke arah mana. Jadi misalkan dia itu atribut tersebut ada gap dan dia besar, tapi menurutnya, ini putus-putus ya? Putus-putus enggak sekarang? Enggak, Pak. Oke. Ya. Ada atribut yang dia misalkan gap-nya besar, tapi menurutnya konsumen, dia itu nggak begitu penting. Ya ngapain kita perbaiki kayak gitu. Misalkan contohnya kayak gitu. Jadi walaupun dia ada gap yang besar, konsumen nggak peduli, menurut dia itu nggak penting, nggak terlalu penting. Jadi nggak masalah. Nah kalau misalkan kayak gitu kan ngapain kita perbaiki? Mending kita perbaiki yang menurutnya konsumen penting dan dia ada gap. Mending kita perbaiki, kita prioritaskan perbaikan ke arah sana. Itulah kenapa akhirnya kita menghitung customer satisfaction, kita kalikan customer gap dengan tingkat kepentingan. Cara kerjanya sama. Nanti di customer satisfaction kita akan meranking dari atribut yang paling negatif sampai yang paling positif. Kita akan prioritaskan perbaikan pada yang negatif-negatif dulu. Apakah sudah terjawab? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, saya coba tanya satu orang pendapatnya. Nanti kalau misalkan nggak ada pertanyaan ya kita akan akhiri kelasnya. Lydia Setiawan. Halo, ada orang? Lydia? Oke, tidak ada jawaban. Nancy. Ya. Oh, Lydia ya? Lydia atau Nancy? Lydia, Pak. Ya, Lydia saja, Pak. Oke, Lydia atau Nancy, terserahlah. Kalian ada pertanyaan atau enggak? Sejauh ini nggak ada, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Jadi nggak terlalu paham gitu, Pak. Oh, suara saya dari tadi putus-putus. Delay gitu loh, Pak. Delay? Ya, mungkin jaringan saya juga kurang mendukung. Dari awal? Oke, ya makasih pendapatnya. Iya, dari awal jaringan saya apakah putus-putus? Halo? Bisa nggak seberapa sih, Pak. Cuman kayak share screen-nya sama suara Bapak kayak nggak sinkron gitu, kayak ada delay gitu aja sih. Oh, oke. Tapi masih bisa ditangkap atau enggak? Masih aman. Oke. Ya, makasih pendapatnya. Hari ini memang agak lemot IndiHome-nya. Oke. Kalau emang nggak ada pertanyaan, misalkan nanti kalian ada bingung-bingung bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Untuk perkuliahan hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya. Sore, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.